Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Human Talk Podcast bareng sama aku Dina Romeda. Dan tema kita hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tim dari DMC Dompet Duafa ya mengenai Indonesia siap siaga bencana dengan edukasi kebencanaan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ada yang sudah gabung di sini. Mas Maizar Helmi atau biasa dipanggil Kak Ican atau Mas Ican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dini. Halo apa kabarnya? Semua. Alhamdulillah baik Kak. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya Mas ya, tapi aku izin dulu nih Siap. mau ngasih tahu insan muda sahabat dompet duafa tentang program atau campaign tentunya yang diadakan dompet duafa sejak pandemi dan sampai sekarang dan berkenaan di bulan ini juga kita beberapa hari lalu juga ada bencana, lebih tepatnya musibah ya, di Gunung Semeru. Jadi kita pengen ngajakin insan muda dan sahabat dompet duafa untuk bersama-sama berkolaborasi kebaikan. Caranya gampang banget, sebentar aku informasikan terlebih dahulu. Ini insan muda sahabat dompet duafa, yuk ikut berkolaborasi kebaikan di program dompet duafa. Di antaranya adalah bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh, terus juga bantuan pendampingan belajar gawai dan kuota bagi pelajar, terus ada juga bantuan untuk tenaga medis, dan kita tahu kita harus tetap waspada karena musibah bisa terjadi kapan saja dan tindakan preventif itu diperlukan. Untuk itu kita mengajak teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita yang kemarin terkena musibah gunung meletus dan juga banjir bandang. Caranya gampang sekali. Ini insan muda sahabat dompet duafa tinggal bisa berdonasi melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca ya, ataupun melalui kanal dari dompet duafa sendiri yaitu donasi.dompetduafa.org/Indonesia siap siaga. Sekali lagi ya, donasi.dompetduafa.org/Indonesia siap siaga. Kak Ican, mohon izin lagi karena insya Allah setiap kita podcast akan ada giveaway. Jadi aku mau ngomongin dulu nih, caranya gimana sih biar insan muda sahabat dompet duafa bisa ikutan giveaway-nya dan dapetin. Ini insan muda sahabat dompet duafa tinggal follow Instagramnya simplicity.id, terus juga DDTV Official dan juga dompet duafa org ya. Setelah gitu nanti bisa tag and mention melalui postingan IGS ataupun feed ya. Di akhir acara nanti aku akan lontarkan pertanyaannya seperti apa. Dan nanti di akhir acara juga aku akan umumin siapa pemenang di episode sebelumnya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Ican nih. Mas Ican. Oke, siap Kak. Halo Kak. Masih lagi di kantor? Iya betul Kak. Lagi standby juga, lagi pantau aktivitas teman-teman yang turun respon gunung sekarang. Oke, Mas Ican, sebelum kita ngomongin masalah gunung sih sebenarnya, masalah musibah dan masalah pengalamannya juga nih. Ini dari pertama kita ketemu, pertanyaan ini selalu dilontarkan sebenarnya kan ya. Ini pengen tahu lagi nih sebenarnya. Kalau dari Mas Ican sendiri nih, akhirnya terjun atau concern di penanganan bencana ini, memulai apa ya? Bisa dibilang mulai keinginannya. Kenapa sih akhirnya Mas Ican terjun di penanggulangan bencana ini atau musibah ini? Iya Mbak. Oke, Mas Ican masih hadir? Nampaknya nge-lag nih. Iya agak nge-lag. Gini Ya, Mbak, oke. tadi kan ditanyakan kenapa sekarang concern di dunia kebencanaan ya. Karena seperti yang sudah saya pernah bahas sebelumnya, ada kebahagiaan tersendiri buat teman-teman relawan atau siapapun yang turun ke lokasi kebencanaan itu. Siapapun yang turun ke lokasi bencana pasti punya kebahagiaan tersendiri. Entah
di mana mereka menemukan kebahagiaan itu. Entah saat menolong anak-anak, bermain dengan anak, atau bermain dengan nenek-nenek, lansia, atau saat mereka bisa melakukan evakuasi dan membantu orang. Gitu. Jadi macam-macam sih kebahagiaan yang bisa kita dapat ketika kita ada di lokasi bencana. Kayak gitu, Mbak. Kalau kebahagiaan buat saya sendiri ya ketika bisa melihat orang yang tadinya murung bisa kembali senyum. Bahkan bukan sampai situ aja, tetapi orang yang tadinya terkena bencana akhirnya mau ikut membantu untuk menjadi relawan bagi tetangga atau keluarganya sendiri. Itu sih Mbak poin-poin yang menurut saya di dunia kebencanaan ini atau di dunia kerelawanan ini ada nilai-nilai plus tersendiri ketika orang yang terkena bencana justru malah mereka yang sibuk atau mau menjadi relawan buat wilayahnya sendiri. Kayak gitu Mbak. Iya. Ini. Dan pasti Mas Ican banyak banget pengalamannya ya. Ini yang bisa di-sharing juga sama kita mungkin diantaranya juga ini kan Mas Ican dari 2010 sampai sekarang ya. Udah 10 tahun Masya Allah pengalamannya sendiri. Aku bacain ya Mas Ican ya. Ini respon gempa tsunami Palu. Terus juga waktu pas gempa Lombok ya Mas Ican ya. Terus gempa Ambon. 2018. Tsunami 2019. Banten. 2018. Terus juga erupsi Gunung Merapi Jogja, erupsi Gunung Gamalama, terus erupsi Gunung Sinabung, longsor juga di Banjarnegara, ada juga banjir di Jabodetabek. Nah, di antara kemarin pasti perbedaannya masih ada lah, maksudnya setiap lokasi punya pengalaman tersendiri yang Mas Ican rasakan. Ketika datang ke lokasi-lokasi tersebut yang sudah didatangi sama Mas Ican, pengalaman apa sih yang Mas Ican rasakan? Apa sih yang Mas Ican temukan di setiap lokasi bencana? Macam-macam ya Kak, pasti tiap lokasi itu punya cerita dan pengalaman yang berbeda. Cuman di antara yang tadi saya tulis, ada yang kelupaan sebenarnya. Tahun ini itu tepat 10 tahun kejadian letusan di Merapi. Jadi pertama kali saya terjun bareng Dompet Duafa di kebencanaan itu di Merapi tahun 2010 dan tahun 2020 tahun ini saya terjun lagi di Merapi. Jadi ada flashback dan banyak kenangan-kenangan waktu 2010 itu yang saya kumpulkan lagi bareng teman-teman relawan semua. Jadi teman-teman tahun 2010 itu dikumpulkan kemarin dan kita briefing dan temu kangen lah sama relawan-relawan yang ikut di kegiatan Dompet Duafa 2010. Jadi di 2010 itu, saya cerita tentang 2010 ya Mbak? Boleh. Mbak Dini. Jadi di 2010 itu ada banyak, ada sekitar 5-10 orang yang tadinya harus diisolasi, tetapi mereka memilih bergabung menjadi relawan dengan Dompet Duafa. Salah satunya ada di daerah Ukir Sari Cangkringan, dan yang satu lagi di daerah Magelang Serumbung. Itu daerah mereka tertutup debu vulkanik sampai setinggi lutut orang dewasa. Dan yang di Ukir Sari juga sama. Jadi mereka kampungnya itu tertutup debu vulkanik, nggak bisa ditempatin lagi kan lokasinya. Akhirnya mereka mengungsi dan mencari wadah atau mencari payung untuk bisa tergabung dengan relawan. Karena kan meskipun tahun 2010 itu antusias masyarakat masih minim ya untuk menjadi relawan, tetapi alhamdulillah ada NGO, ada lembaga pemerintahan atau non pemerintahan lah yang sudah tergabung ke Merapi dan melakukan aksi respon kemanusiaan. Jadi di tahun itu masih sedikit banget, minim banget relawan atau komunitas-komunitas yang aktif di dunia kebencanaan Kak Dini. Jadi mereka waktu itu gabung ke lokasi kita dan akhirnya masuk ke wilayah mereka untuk menolong warganya. Jadi ceritanya itu waktu itu di kampung mereka banyak yang tidak mau mengungsi karena alasan tokoh masyarakat di situ atau yang dituakan di kampungnya itu nggak mau masih ada mengungsi. di situ. Masih banyak di situ. Kita ingin datang ke sana dan mengevakuasi mereka. Di perjalanan aja itu sudah ada hambatan seperti ada pelang-pelang yang tidak boleh dilewati kan karena sudah masuk zona bahaya. Tetapi karena alasan kita jelas untuk menjemput warga, akhirnya diperbolehkan. Dan di sana pun kita punya kendala lagi. Ternyata yang dianggap sama orang di dalam kampung situ
bukan untuk mengevakuasi mereka, tetapi dianggap membawa logistik untuk mereka gitu. Oke. Jadi dengan pokoknya komunikasi dan diskusinya itu sangat berbelit sama teman-teman atau sama masyarakat yang ada di kampung itu untuk mereka supaya mau keluar gitu. Yang penting keluar dari tempat ini, nanti di luar ini kita akan pikirkan lagi di mana tempat pengungsiannya, gimana logistiknya gitu. Karena kalau ada di kampung itu bahaya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya mereka mau untuk diungsikan dengan cara ya itu tadi, dengan apa, Negosiasi relawan dan yang komunikasi ya. tergabung, negosiasi dan komunikasi dari orang-orang lokal situ yang mau bergabung bersama kita bareng relawan. Dan di tahun 2020 ini mereka saya ajak gabung lagi. Waktu itu umur saya masih di bawah 20 tadi nih. Jadi masih unyu-unyu, masih kecil, dan Masih sekarang datang lagi ke sana. Yang tadinya saya pokoknya waktu 2010 datang itu tukang bikinin kopi gitu. Sekarang akhirnya udah minta bikinin kopi. Di 2020 ini pengalamannya luar biasa. Ketika saya datang di sana, jadi seakan-akan tuh kita kayak apa, bahasa kasarnya sih kayak sok jagoan kalau kita ingin bantu mereka, karena mereka itu, warga itu sudah sangat aware sekali sama pengalaman dari letusan 2006 dan 2010 itu. Kan kalau sejarah letusan Merapi itu kan ada dua kali ya, sebelum tahun sekarang itu ada 2010 letusan eksplosif dan tahun 2006 letusan efusif. Jadi kalau letusan eksplosif itu letusannya kayak nyembur, tingginya itu lebih dari 3.000 kaki di atas Gunung Merapi. Tapi kalau efusif itu letusannya meleleh. Tahun 2006 itu meleleh. Jadi dampaknya tidak sebesar tahun 2010 kayak gitu. Dan kondisi sekarang ketika kita ingin melakukan evakuasi masyarakat, ternyata masyarakat di sana sudah punya skenario tersendiri untuk melakukan evakuasi. Seperti contohnya mereka sudah menyediakan truk-truk atau mobil-mobil angkutan untuk evakuasi mandiri, dan jalur-jalurnya pun sudah mereka tentukan sendiri. Warga-warga sana sudah diedukasi itu setiap hampir 1 bulan sekali melakukan kegiatan. Di sana kan sudah ada platform-platform yang dibuat sama BPBD atau NGO-NGO juga sering melakukan pelatihan edukasi bencana di wilayah Merapi itu. Sekarang dibentuk namanya OPRB. OPRB itu OPRB, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Jadi tiap-tiap desa itu pasti punya OPRB. Mereka itu punya skenario. Jadi 3 atau 4 rumah ini nanti dievakuasi menggunakan mobil, truk yang sudah disediakan. Kemudian evakuasinya ke desa ini. Ada namanya desa penyangga atau sister village di sana tuh. Pokoknya 2020 ini udah sangat berbeda dengan kejadian 2010. Jadi masyarakat memang sudah sangat aware banget sama Merapi ini ya. Mas Ican, kalau OPRB itu sebenarnya di setiap daerah yang rawan bencana itu pasti akan ada ya? Sudah diedukasikan seperti itu? Betul Kak Dini. Jadi di Merapi itu ada namanya KRB ya, Kawasan Rawan Bencana. Jadi di Merapi itu di sekitar lingkup Merapi ini ada 4 kabupaten, Kabupaten Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten. Jadi ada 4 kabupaten ini semua titik itu sudah punya OPRB, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Aktivitas mereka pun sama, membuat skenario, andaikan ini meletus Gunung Merapi, mereka harus mengungsi kemana, menggunakan apa, dan di sana sudah disiapkan atau belum, kayak gitu yang kemarin. Jadi kalau Kak Dini sekarang ke sana, alhamdulillah sih lebih masyarakat itu sudah benar-benar siap lah untuk menghadapi kejadian letusan Merapi. Karena kan memang untuk update situasi Merapi sendiri terus melakukan terus ada peningkatan kegempaan vulkanik, gempaan tremor yang ada di sana gitu. Jadi kalau waktu saya rapat bareng BNPB itu tanda-tanda untuk Merapi erupsi ini sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal kita tunggu waktunya aja. Nah itu dan dia. Dan Merapi tidak pernah ingkar janji. Betul, Merapi tidak pernah ingkar janji. Merpati ya, Merpati dan Merapi. Oh iya. Benar-benar Merapi tak pernah ingkar janji. Jadi justru ini kita perluin banget sih Mas Ican. Maksudnya kayak edukasi dan pengetahuan kita buat ketika kita terkena musibah atau enggak kita berada di kawasan memang rawan bencana, hal-hal yang seperti ini yang kita perlukan. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman yang lagi nih, selain Merapi
yang punya dampak pengalaman berkesan dalam artian mungkin ketika di sana melihat saudara-saudara kita, pengungsi kita, terus yang kendala yang dilakukan juga pada saat itu juga mungkin lebih menantang, lebih sulit. Gimana lagi Mas Isan? Coba pengalamannya pengen tahu kita. Selain di Merapi, sejak tahun 2010 itu yang paling berkesan ada di Palu Kak Dini. Jadi di Palu yang itu tsunami, tahun 2018 kalau nggak salah. Itu saya kan jadi tim pertama yang turun dari Dompet Duafa. Iya. Di sana itu listrik belum nyala. Iya, Pertama, betul. yang kedua akses jalan masih putusnya banyak. Jadi pas saya mau lewat di salah satu daerah itu di stop sama warga bukan karena alasan ada tumpukan gempa atau apa jalan macet gitu, tapi karena Mas nggak bisa lewat karena banyak mayat. Jadi di Palu itu dari listrik mati dan jalanan banyak yang tutup sampai teman-teman relawan pun yang pertama kali turun waktu itu tidak sempat beli makanan, atau kita waktu itu bawa perbekalan cuma Indomie 1 dus sama air 1 dus, pokoknya mie instan 1 dus, air mineral 1 dus, itu aja yang kita konsumsi selama 2 hari selama di Palu. Sampai akhirnya hari ketiga kita mulai meronta-ronta kelaparan, tunjuk satu orang cari makanan yang enak, pokoknya harus kena nasi, dimanapun cari, jangan pulang kalau belum ketemu gitu. Ketemu nasi. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Akhirnya makan enak juga. Tapi di situ pengalaman saya ngangkat jenazah ya adanya di situ. Yang 1 hari angkat 70 jenazah, angkat jenazah yang sudah tidak tersambung badannya di situ Kak Dini, di Palu. Ya Allah. Reminder banget ya jatuhnya jadinya. Iya, tapi jangan disebut ini trauma ya, karena memang itu pengalaman yang nggak bisa dilupain. Betul. Ya. Justru kalau saya nggak cerita bisa jadi trauma tersendiri, nanti saya ingat sendiri, terus kebayang sendiri. Iya, betul. Dan yang dibilang waktu itu juga kan, ternyata kan yang butuh healing kan nggak cuman saudara kita yang terdampak dari musibah, tapi tim dari DMC pun juga relawan juga butuh healing ya. Nah, ngomongin soal kita nih awam banget nih Mas Ican. Terus kalau Mas Ican mungkin pengalaman dari 2010 sudah terjun ke berapa lapangan, jadi tahu resiko-resiko yang akan dihadapi sebenarnya setiap kita datang ke terjun ke lapangan. Kalau untuk yang baru nih misalnya harus apa aja sih yang dipersiapkan? Terus resiko-resiko apa sih yang harus kita siapin gitu nih? Akan bertemu di lapangan tuh akan kayak gini loh. Yang dirasakan sama si Ican waktu itu gimana? Jadi coba bisa sharing nggak ke kita nih? Tips-tipsnya ya kira-kira dengan fenomena yang baru-baru terjadi entah Gunung Merapi atau yang saat-saat ini kan hujan ya, banyak banjir di mana-mana dan banyak pasti orang yang ingin terjun untuk jadi relawan. Tips yang paling ampuh yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang ingin turun itu, kita terjun ke lokasi bencana jangan melebihi potensi atau kemampuan yang kita punya. Andaikan kita bisa berenang, ya boleh kita. Tapi di kondisi banjir itu belum tentu yang bisa berenang bisa menyelamatkan orang. Karena kan medannya pasti beda-beda. Harus orang lokal atau orang yang memang mempunyai keahlian spesifikasi tersendiri khusus untuk melakukan evakuasi. Jadi jangan paksakan lah, jangan melebihi potensi yang kita punya. Tips-tipsnya itu yang pertama yang selalu saya sampaikan. Yang kedua, perbekalan kita harus memadai, harus cukup. Jangan sampai kejadian kelaparan atau kita kesulitan untuk melakukan suatu kegiatan, karena kegiatan itu kita nggak tahu apakah di waktu-waktu terang sudah cukup atau di waktu gelap kita masih harus melakukan kegiatan. Karena pengalaman juga waktu saya respon banjir itu ternyata evakuasi itu nggak cukup sampai sore hari, tapi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, ketemu pagi itu kita masih melakukan evakuasi. Jadi harus membawa penerangan gitu. Yang pertama potensi disesuaikan, yang kedua perbekalan, dan yang ketiga izin ke orang tua. Izin ke orang tua dan berdoa supaya kita diberikan keselamatan gitu. Betul itu dia ya. Yang terakhir sih ada lagi, tetap mengikuti arahan atau instruksi dari aparat pemerintahan setempat atau dari tim SAR yang sudah bergabung di situ. Jangan kita
kayak jagoan datang mau melakukan evakuasi tapi nggak tahu rutenya, nggak tahu Ya, betul. koordinasinya dengan siapa, dan nggak tahu bahkan siapa yang mau dijemput gitu. Betul, betul. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu Mbak. Jadi kita datang turun langsung, akhirnya ada trouble, nggak ada Ya. yang tahu gitu. Nah, itu dia ya. Jadi harus briefnya jelas ya Mas kalau kita memang Briefnya harus ya, jelas. kita baru terjun ke lapangan terus memang sudah kayak panggilan hati ingin ikut ke dunia kerelawanan, persiapkan itu semua, resiko yang dihadapi juga mungkin berbeda-beda. At least kita tahu briefnya seperti apa dan yang harus kita siapkan juga udah harus kita siapkan lebih matang lagi gitu ya Mas ya. Nah, betul Kak. Apalagi kan sekarang juga di masa pandemi ini Ya. ada safety and security-nya. Jadi harus mematuhi protokol kesehatan dan harus teman-teman yang terlibat di kerelawanan ini paling tidak sudah melakukan swab test atau rapid test kan, supaya kita datang jangan bawa bencana baru gitu. Ya. Oke, Tapi ngomongin dalam keadaan bersih. Ya, ngomongin tadi protokol kesehatan, berarti coba mungkin step-step apa saja yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan bencana. Nah, ketika melakukan respon, tim yang diberangkatkan itu sudah melakukan cek kesehatan, termasuk rapid, untuk menyaring dan memastikan bahwa tim kita dalam keadaan sehat. Bukan orang-orang yang terpapar COVID ya, tim kita jadi harus udah benar-benar clear lah. Dan di lokasi juga itu teman-teman relawan yang tergabung kan banyak nih. Ketika kita sudah buka posko, teman-teman relawan yang bakal bergabung itu bakal lebih banyak lagi. Jadi kita juga jangan sembarang tidak boleh sembarang milih orang atau ngajak orang, tapi harus dilakukan tetap rapid test dan swab test. Protokol itu harus tegas. Terus di posko kita sediakan water sanitasi atau tempat cuci tangan, dan di beberapa tempat pengungsian itu selalu kita melakukan penyemprotan dan menyediakan tempat cuci tangan tersebut. Selain itu, teman-teman juga pastilah dibekali masker dan menjaga 3M kali ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita itu di lokasi akan berdekatan dengan para penyintas ya, atau dengan relawan-relawan lainnya, tapi tetap sampai di posko itu protokol kita jaga lagi, langsung cuci tangan, langsung mandi, kemudian bisa untuk melakukan evaluasi dan briefing harian. Oke, dan begitupun kembali ke kota masing-masing, protokol kesehatan pun tidak dilakukan. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika kita pulang kemarin dari Jogja, itu langsung di swab test juga. Jadi kalau kita belum keluar hasil, kita tidak diizinkan untuk pulang. Bahkan setelah keluar hasil, kita masih diisolasi selama 3 hari. Sampai benar-benar aman baru boleh pulang. Oke, nah itu dia penting nih, penting banget, apalagi kan maksudnya benar kata Mas Ican ya, ketika sudah ada musibah di satu lokasi, jangan sampai kita datang ke sana malah menjadi menambah bencana baru. Astagfirullahaladzim. Oke, Mas Ican, ini pengen tahu nih update terbaru pasca letusan Gunung Semeru kemarin kan. Aku juga sempat baca berita dan artikel kan kemarin di sana. Warga panik banget, ada letupan asap yang membuat warga akhirnya kalang kabut, berlari-lari dan segala macam. Seperti apa sih sebenarnya kondisinya sekarang ini untuk Gunung Semeru, Mas Ican? Kondisinya sekarang ini sebenarnya sih untuk di Semeru ini beda dengan Merapi ya. Kalau Merapi itu ada siklus letusan 4 tahunan atau 5 tahunan gitu. Tapi di Semeru ini ketika ada gempa atau aktivitas di kawahnya, di dapur magmanya Semeru, dia langsung meletus saja kayak gitu Kak Dini. Jadi nggak kayak kalau di Merapi ini kan ada selalu tuh status Merapi ditingkatkan dari siaga level 2 ke 3 gitu. Tapi di Semeru ini hampir sering kejadian letusan tapi lost info kayak gitu. Karena memang kejadiannya itu begitu cepat, dari siaga 2 ke 3 langsung meletus gitu di Semeru ini. Dan alhamdulillah pun di sana di Semeru itu jalur-jalur evakuasi sudah dibuat. Bahkan tim kita dari DMC Dompet Duafa sudah pernah melakukan edukasi dan pelatihan untuk warga sekitar Gunung Semeru. Sekarang posisinya mereka masih ada di pengungsian, meskipun beberapa dari mereka sudah ada yang pulang. Tapi yang mereka yang diungsikan ini utamanya adalah mereka yang tinggal di bantaran sungai. Karena kan ada kekhawatiran adanya lahar dingin dari Semeru. Kayak gitu Kak Jenny. Jadi di Semeru itu kemarin yang saya baca info terakhir juga bahwa letusan ini tidak mengarah ke jalur pendakian yang Gunung Semeru yang biasa orang-orang pada naik gunung travel,
tapi mengarah ke sebaliknya, daerah permukiman, daerah Lumajang kalau nggak salah. Kronojiwo nama daerah. Kronojiwo Lumajang. Oke. Kondisinya sih ya kayak gitu. Sekarang alhamdulillah teman-teman Dompet Duafa kemarin juga turun di hari pertama letusan, kita langsung terjunkan tim yang terdekat dari teman-teman volunteer di Jawa Timur. Mereka turun melakukan aktivitas, dan aktivitas yang kita lakukan di sana ada evakuasi, ada support kebutuhan pendukung makanan untuk anak-anak, lansia dan ibu hamil. Selain itu juga kita sediakan pos hangat untuk warga di sana. Oke, nah untuk protokol kesehatannya seperti apa di sana? Nah, protokol Untuk, kesehatan sebelum teman-teman berangkat pastikan kita sehat, sudah dilakukan swab test dan rapid test, dan ketika sampai di sana itu kita sediakan water sanitasi pasti untuk mencuci tangan, dan melakukan penyemprotan pasti ada di tiap titik pengungsian. Oke, Kayak udah gitu, Kak. mulai kondusif belum sih Mas Ican? Atau apa yang diperlukan di sana? Kalau dibilang kondusif sih belum sepenuhnya ya, apalagi kan letusan itu kan, letusan gunung itu kan luar biasa, bikin orang panik, kaget ya. Iya. Banyak anak-anak juga di sana. Jadi apalagi yang sekarang ini kekhawatirannya adalah warga di bantaran sungai, khawatir akan lahar dingin yang di musim hujan juga kan, Kak Dini, sekarang. Iya. Kemungkinan akan ada lahar dingin itu cukup besar. Kalau kebutuhannya sekarang yang dibutuhkan di sana pasti untuk kebutuhan pendukung mereka 14 hari atau sampai sebulan ke depan, sampai masa tanggap darurat dicabut. 14 hari sampai Sebulan ke depan. Ya. Oke, Mas Ican, aku mau ngajakin lagi nih San Muda Sahabat Dompet Duafa yang tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Ican, cerita pengalaman dan juga pasca letusan Gunung Semeru yang kemarin terjadi. Jadi ternyata banyak juga keluarga kita, saudara kita di sana yang membutuhkan logistik, kebutuhan sampai 14 hari, sebulan ke depan, dan kita juga ada kerugiannya gimana sih Mas Ican keadaannya sebenarnya di sana? Untuk kerugian sendiri gimana ya, Kak? Karena kayaknya tidak sampai merusak ke daerah pemukiman warga ya. Justru yang rusak di Semeru itu banyakan adalah sarana penunjang ekonomi seperti eko atau truk-truk warga yang tertutup sama debu vulkanik gitu. Oke, jadi kita mau ngajakin juga insan muda untuk berkolaborasi bersama Dompet Duafa ya. Kolaborasi kebaikan dengan cara berdonasi. Caranya tinggal berdonasi melalui nomor rekening yang tertera di kaca atau di description box-nya, silahkan ya. Bisa juga melalui kanal Dompet Duafa, yaitu donasi.dompetduafa.org/Indonesia Siap Siaga. Sekali lagi, tindakan preventif itu perlu. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tentunya sangat membutuhkan di sana ya. Berapapun itu donasinya, itu pasti sangat berarti. Nah, Mas Ican, ini kita ngomongin ini Mas Ican, kan sekarang juga memang musim penghujan ya Mas Ican ya. Terus kalau tadi Mas Ican ngejelasin tentang siklus gunung, ternyata kalau gunung meletus itu, gunung berapi itu ada siklusnya tersendiri ya. Nah kalau misalnya musim penghujan ini ada namanya fenomena La Nina, betul ya Mas Ican ya? Itu bisa jelasin nggak sih La Nina ini seperti apa sih? Terus apa aja yang harus kita waspadai saat-saat seperti ini? Mungkin baik kita yang tinggal di wilayah pantai, gunung, dan juga perkotaan. Tentang La Nina ya, La Nina. La Nina. Jadi ini bahasa Spanyol. Iya. Jadi kalau kita kenal La Nina, sebenarnya ada fenomena juga yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu El Nino. El Nino, oke. El Nino, kita pernah dengar fenomena El Nino. Jika El Nino adalah naiknya suhu permukaan bumi sehingga mengakibatkan kemarau panjang. Ya. El Nino ini kemarau panjang, dan La Nina ini kebalikannya, di mana anomali suhunya melebihi minus 0,5 derajat Celcius. Jadi mengakibatkan wilayah-wilayah di Indonesia ini mengakibatkan peningkatan curah hujan makin tinggi gitu, Kak. Peningkatan curah hujan yang berdampak hingga di wilayah Indonesia dari wilayah timur sampai ke barat. Di Aceh sekarang pun sudah banyak kejadian banjir kan.
di wilayah Sumatera, kemarin Medan, terus Aceh banyak kejadian banjir, dan yang terbaru ditarik ke arah tengah ini di wilayah Jawa Tengah itu Banjarnegara sudah kejadian longsor. Iya, betul betul. Jadi fenomena La Nina ini dampaknya ada longsor, banjir, sampai ke angin kencang juga, Kak. Oke. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan potensi bencana tersebut harus mempersiapkan diri, memetakan atau mengidentifikasi wilayah rawan bencana di wilayahnya. Umpama wilayah bantaran sungai, mereka pasti punya hazard atau punya bahaya itu banjir. Mereka yang tinggal di perbukitan, berarti mereka itu rawan longsor, kayak gitu, Kak. Jadi persiapan yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tas siaga bencana, Kak. Di MC Dompet Duafa itu pernah diedukasi untuk kita yang tinggal di kawasan rawan bencana untuk menyediakan tas siaga bencana. Isinya apa sih, Kak? Ada P3K pasti, makanan dan minuman ringan, alat penerangan, pakaian, alat komunikasi, dan uang tunai pastinya. Uang tunai pasti. Kali aja di lokasi-lokasi mungkin ada yang dagang-dagang gitu kan, jadi bisa jajan. Perbekalan ya. Jadi mengenai La Nina ini, yaitu meningkatnya curah hujan yang tinggi di wilayah-wilayah di Indonesia. Persiapannya ya kita harus mengidentifikasi dan memetakan apakah wilayah kita termasuk daerah yang rawan atau bukan. Itu persiapannya seperti apa ya, kita harus tahu betul jalur-jalur itu, misalkan ke sana rawan ya sama longsor, ke sini rawan sama banjir gitu. Dan kita harus punya tas siaga bencana itu, Kak, menyiapkan entah di rumah atau di motor, di perjalanan. Mas Ican, berarti kita yang tadi Mas Ican bilang ya, kalau pemetaan itu perlu kita lakukan, kita tahu di daerah mana nih yang rawan bencananya. Nah, selain tadi kita menyiapkan tas bencana, ada lagi nggak yang harus kita persiapkan untuk masyarakatnya sendiri? Apakah mungkin gini, di daerah yang potensi longsor gitu, atau nggak potensi banjir, apakah dari pihak setempat atau enggak pemerintah setempat atau enggak warga setempat, komunitas setempat sudah mempersiapkan diantaranya kayak pemadaman listrik, terus juga kayak ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan gitu, misalnya ketika kita berada di cuaca yang seperti ini, terus selain yang tadi Mas Ican sampaikan, selain tas bencana itu, apalagi yang harus kita persiapkan? Tindakan preventif apalagi yang harus kita lakukan? Jadi tindakan dari masyarakat itu yang pasti ketika ada peringatan kejadian banjir, jadi di untuk wilayah Jabodetabek sendiri kali ini itu sudah ada Pusdalop dari BPBD, pusat data kebanyakan yang saya lupa. Pokoknya jadi dia menginfokan pertama kalau wilayah aliran sungai ini akan terjadi banjir dalam 3 atau 4 jam ke depan. Mereka yang akan yang akan kedatangan banjir tersebut atau melakukan kesiapsiagaannya itu, kalau sudah ada peringatan dari Pusdalop tersebut ini, jadi hujan besar nih, ada peringatan kejadian banjir, baru mereka mematikan listrik, mengangkat barang-barang yang ada gitu. Tapi kalau untuk tips preventif ketika terjadi banjir atau hujan besar, masyarakat diminta untuk menghindari berlindung di bawah pohon, menghindari untuk mendekati listrik, menghindari untuk menggunakan alat-alat elektronik kayak gitu, Kak, yang harus dilakukan sama masyarakat. Kalau yang sudah dilakukan yang sekarang ini, teman-teman di MC Dompet Duafa berkolaborasi dengan NGO dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk melakukan skenario evakuasi atau skenario ketika terjadi banjir, apa yang harus kita lakuin. Kita lakukan itu di mana, dan berkoordinasi dengan siapa, terus kelayakan tempatnya kayak gimana, kayak gitu, Kak. Jadi di penghujung tahun sampai awal tahun 2021 mendatang, aktivitas yang kita lakukan itu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain di kebencanaan dan kerelawanan, Kak. Dan memang akhir-akhir ini juga cuaca yang tadi Mas Ican bilang ya, hujan, angin dan segala macam, terus alam juga kan, gunung-gunung yang potensi meletus juga sedang bergeliat ya. Jadi kayaknya 2020 ini banyak muhasabah deh kayak Mas Ican. Muhasabah.
Tadi Masya Allah. ada cerita Semeru sama Merapi. Eh, Ada lagi sebenarnya gunung satu lagi yang apa lagi tuh? erupsi di Gunung Ile. Gunung Ile. Gunung Ewet. Ile itu Lewi Tolok, Eh, daerah NTT. Oke. Lewoleba pulaunya. Nah, itu Di Gunung Ile itu sana gimana? Eh, di sana itu sebenarnya letusannya lebih besar ya kalau kita lihat mhm, dibanding yang Semeru dan mhm. Merapi kan bahkan masih siaga. Tapi di Gunung Ile ini memang sudah meletus dan letusannya itu lumayan besar, bahkan batu-batuan kerikilnya itu sampai ke rumah masyarakat, Oke. ya kan, mengakibatkan kemarin ada beberapa kabupaten itu ikut mengungsi. Mhm. Alhamdulillah sih sekarang untuk aktivitas gunungnya sendiri sudah berkurang, jadi warga sudah boleh dipulangkan, tapi masih ada beberapa pengungsian karena kelompok rentan ya, Kak. Khawatirnya mereka dipulangkan, nanti Gunung Ile meletus lagi dan mereka akan sulit untuk melakukan evakuasi sendiri. Kemarin Iya. tim kita sudah turun di Gunung Ile, itu melakukan evakuasi masyarakat, memberikan pendampingan kesehatan, memberikan support kebutuhan makanan pendamping, sama mengedukasi masyarakat dan mengajak bermain anak-anak. Iya. Kalau sebelumnya kita cerita sama Kak Igum dan Kak Cika tentang Iya. psikologi first aid, Mhm. nah di sana tuh kita buat program Taman Ceria. Taman Ceria. Oke. Sama kayak di Merapi juga Taman Ceria. Jadi Mhm. program Taman Ceria itu di sana kita mengembalikan lagi aktivitas anak-anak sebelumnya yang biasanya di rumah mereka bermain sama kawan-kawannya dan di pengungsian, meskipun mereka ada di pengungsi di lokasi pengungsian, tapi mereka tetap bisa bermain sama teman-teman yang lain. Bahkan Oke. nambah wawasan baru, nambah kenalan baru kan ada di pengungsian itu. Apalagi Mas yang dibutuhkan kalau untuk teman-teman kita yang ada di Gunung Ile ini? Sebenarnya banyak yang bisa kita bantu, bukan Mhm. cuma di Gunung Ile, Gunung Semeru dan Gunung Merapi Jogja. Merapi ya. Dan sekarang juga ada longsor di Banjarnegara, ada banjir di Aceh yang masih kita support juga. Ya. Sebenarnya bantuan sekecil apapun bisa membantu mereka, Kak Dini. Ya. Bisa membantu mereka untuk setidaknya untuk memberikan support kebutuhan pendukung atau kebutuhan pendamping buat masyarakat yang sekarang ada di pengungsian. Entah makanan pendamping lansia atau makanan pendamping ASI gitu. Kan banyak kebutuhan makanan yang bisa kita support juga, bukan cuma makanan berat tapi juga kaya akan gizi dan nutrisi. Ya. Mas Ican, kita ngajakin lagi berarti harus sekarang yuk kita tergerak semuanya insan muda sahabat dompet duafa untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sangat memerlukan ya. Apalagi qadarullah sekarang lagi terkena musibah di yang tadi Mas Ican sudah sampaikan di Gunung Merapi, Gunung Semeru, terus juga banjir di Aceh, longsor juga di Banjarnegara, terus juga di Gunung Ile juga. Kita ingatkan lagi untuk teman-teman, yuk kita berkolaborasi kebaikan dengan sama-sama mendukung program Dompet Duafa. Caranya insan muda sahabat Dompet Duafa tinggal berdonasi melalui nomor rekening kita ataupun bisa melalui kanal donasi.dompetduafa.org. Mas Ican, aku mau nanya nih, yang tadi kan Mas Ican juga sudah menerangkan, sudah ngasih tahu apa-apa aja yang harus kita lakukan, persiapan, tindakan preventif jika kita mewaspadai bencana atau musibah ataupun ketika kita sudah terkena musibah itu. Nah, kalau misalnya kepanikan pasti kan ada aja ya, Mas Ican ya. Terus kalau kita terkena musibah nih, hal yang pertama kita lakukan selain kita mungkin membantu keluarga kita, pantauan keadaan dan segala macam, apalagi sih harus kita hubungin ketika kita terkena musibah selain mungkin keluarga, teman terdekat, mungkin tim mana lagi harus kita teleponin supaya kita meredam kepanikan atau enggak kita segera mendapatkan pertolongan dan bantuan, apa aja sih yang harus kita hubungi, ini siapa aja gitu. Jadi yang dihubungi itu kalau kita ada di lokasi bencana ya, pastinya kan pasti menghubungi keluarga tadi yang tadi bilang, betul. Selain itu juga kita bisa berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat, ya kan. Kalau mereka sudah melakukan tugas pokok fungsinya dengan baik, pasti mereka akan berkoordinasi lagi dari aparat pemerintahan setempat, mereka akan berkoordinasi lagi dengan lembaga-lembaga kebencanaan.
baik di pemerintahan atau non pemerintahan. Kan banyak lembaga kebencanaan di pemerintahan itu ada Kemensos, ada BNPB, Ya. atau bahkan kepolisian juga sekarang punya punya apa tim kebencanaan sendiri ya. Selain itu juga bisa menghubungi ke Dompet Duafa ORG atau kita punya platform Dompet Duafa Volunteer atau yang lebih detail lagi, lebih rinci ke di Ancestor Management Center Dompet Duafa. Jadi teman-teman bisa berkontribusi di program Indonesia Siap Siaganya Dompet Duafa. Kayak gitu Kak. Kan tadi kan yang kayak Dini bilang kan di program Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa ada tiga program, fokus 3 program ya. Yang pertama respon kebencanaan, yang kedua tentang Darling, dan yang ketiga tentang masa pandemi. Kayak gitu Kak. Jadi banyak platform atau banyak ruang yang bisa kita masuk di dalamnya untuk tergabung di kerelawanan, atau bahkan kalau memang kita sudah ada di lokasi bencana tersebut ya berarti kitalah relawan di tempat itu gitu. Jangan pakai nunggu orang lain datang, tapi lah relawan itu. Oke, Volunteer betul. is me. Volunteer is me, itu dia. Dan mungkin kita juga sekarang kan sosial media juga kan banyak banget nih kayak aplikasi, platform yang ngasih tahu nih kalau misalnya ada musibah atau terjadi gempa dan segala macam, atau enggak kita banyak-banyak cari tahu juga nih yang tadi Mas Ican tim dari teman-teman juga mengedukasi, kita pun juga harus menjemput bola literasi tentang edukasi kebencanaan ini Mas Ican ya, dengan platform yang tadi, terus juga aplikasinya, jadi kita biar tetap waspada, tetap punya tindakan preventif ketika kita terkena musibah. Mas Ican, ini aku pengen nanya nih, Dompet Duafa di mata Mas Ican seperti apa sih visi kemanusiaannya di daerah bencana kalau sepengalaman Mas Ican ini bergabung di Dompet Duafa? Visi apa Kak? Bisa diulangin? Sorry, misi kemanusiaan Dompet Duafa di mata Mas Ican. Seperti apa sih melihatnya di misi kemanusiaan di daerah bencana ini selama pengalaman Mas Ican dari 2010 sampai sekarang? Nah, jadi bagi saya Dompet Duafa lahir itu bukan karena tren, tapi memang karena salah satu lembaga amil zakat pioner. Ya. Dari sejarahnya aja kan Dompet Duafa itu atas dasar empati atas keadaan yang ada pada saat itu kan, banyak keadaan-keadaan yang membuat hati kita terkutuk untuk melakukan respon kemanusiaan. Dari empati itu lahirlah pemikiran dan pergerakan program-program yang berpihak dan menyasar pada masyarakat miskin. Hingga saat ini pun gerakan Dede bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Termasuk dalam kebencanaan, Dede selalu berusaha hadir dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaiknya kepada para penyintas dengan menghadirkan berbagai program Malaysia yang digagas Dompet Duafa, dan banyak program Indonesia Siap Siaga, Humanesia, banyak lah pokoknya, saya sampai lupa. Dulu dari hati ke hati kalau nggak salah pernah ada, atau ketuk masih ada juga layanan ketuk hati banyak ya pokoknya Maya. Zakat nih. Banyak lah pokoknya. Saya nggak bisa nyebutin. Yang sekarang ini tentang programnya. Yang sekarang ikhtiar kita bersama untuk menjangkau para donatur melalui berbagai program termasuk kebencanaan Indonesia Siap Siaga kan yang sekarang kita lagi jalan. Ya, betul. Jadi selalu berinovasi dalam pelayanan. Salah satu yang kita lakukan adalah menghadirkan program yang ada Taman Ceria, PFA, dan sekarang juga ada Darling, Dapur Keliling, sebuah konsep dapur umum yang bisa mobile menjangkau ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Jadi dengan Darling ini kita bisa, mobilitas kita lebih tinggi dibandingkan dengan dapur umum yang standby ya. Paling nggak kita kalau dapur umum standby, masaknya di situ, membagikan di situ, dan bisa sih mendistribusikan ke wilayah lain. Tapi berbeda dengan Darling ini, jadi kita bisa melibatkan semua masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut berkontribusi, ikut masak-masak juga ibu-ibunya gitu di Darling. Oke, nah Mas Ican, ini luar biasa banget, sekali lagi ini kayak menggerakkan kita semua juga ya, harus kayaknya harus kayak quotes-nya Mas Ican deh. Ya, quotes-nya Mas Ican kan? Ya, quotes Mas Ican, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Hidup itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang kita beri. Asik.
itu itu Betul, itu Kak. keywordnya itu gongnya itu emang Gongnya ya. itu gongnya itu harus kayak gitu nih. Makanya kita mau ngajakin Insan Muda Sahabat Dompet Duafa, ayo kita berkolaborasi kebaikan, kita membersamai Dompet Duafa, kita juga bisa jadi volunteer tentunya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita bisa salurkan tentunya ya. Sekali lagi, Insan Muda Sahabat Dompet Duafa tinggal berdonasi, berapapun itu sangat berarti di nomor rekening yang tertera ataupun di kanal donasi.dompetduafa.org/Indonesia Siap Siaga. Tadi programnya banyak banget yang disampaikan sama Mas Ican, ada apa-apa aja. Kalau pengen tahu lebih detailnya lagi, Insan Muda Sahabat Dompet Duafa, tinggal follow Instagramnya aja dan bisa share ke semuanya. Share tentang programnya, share tentang kanalnya, ngajakin orang berdonasi. Insya Allah jadi amal jariah ya Mas Ican ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Ican, aku pengen nanya lagi nih Mas Ican, yang tadi apa namanya masalah tentang La Nina betul ya? Nah, kan curah hujan jadi banyak besar, terus ada angin juga. Nah, biasanya akhir tahun ini kita pakai buat berlibur sebenarnya kan. Libur ini udah mulai tanggalan pengen vacation gitu, betul, walaupun Kak. dalam keadaan sedang COVID juga ya, meminimalisir keluar sebenarnya gitu kan. Beberapa daerah sekarang mulai zona merah lagi kan di COVID ini gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa yang tetap mengikuti protokol kesehatan, menjunjung tinggi protokol kesehatan. Cuman udah kayak pengen vacation deh aku gitu kan. Vacation tetap pengen gitu. liburan gitu ya, tetap pengen liburan, piknik. Apa aja daerah-daerah atau tempat-tempat yang harus kita hindari nih saat-saat kita seperti ini nih. Kalau aku sih udah pengen di rumah aja sih kalau tahun ini kayaknya. Menyikapi fenomena yang ada La Nina itu, tempat-tempat yang kita hindari itu ya tempat-tempat rawan bencana akibat curah hujan tinggi. Yang pertama wilayah sungai, yang kedua daerah perbukitan. Itu sih Kak yang paling bahaya. Jadi kalau kita ada rencana arum jeram itu minimalisir dulu lah. Atau kita punya rencana naik-naik ke gunung atau ke daerah-daerah yang banyak perbukitannya, nah itu juga sangat bahaya. Jadi baiknya dihindari wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang dampaknya itu akibat fenomena La Nina ini. Kan fenomena La Nina itu kan yang tadi kita sudah jelasin bareng-bareng ya, sudah kita simak tentang perubahan atau cuaca yang ekstrim lah. Cuaca ekstrim meningkat curah hujan di wilayah di Indonesia. Harus menghindari wilayah tebing dan perbukitan atau wilayah sungai dan kali. Kayak gitu Kak. Nah, itu jadi dia kalau yang rumahnya memang sudah di pinggir kali, berarti nggak usah jalan-jalan. Jagain rumahnya supaya nggak hanyut. Berantisipasi semuanya ya. Berantisipasi. Nah Mas Ican ini mungkin Mas Ican ada tips nggak buat insan muda sahabat dompet duafa ini yang tentunya punya keinginan terjun ke relawanan dan sebagai milenial bisa bermanfaat buat orang banyak. Apalagi mungkin di daerahnya ini memang daerah rawan bencana, cuman kadang takut, kadang malu untuk melakukan hal-hal sosial seperti itu, kepedulian seperti itu. Mungkin kayak ya masih ada kekhawatiran lah ya istilahnya ya, belum sepenuhnya. Ada tips nggak sih dari Mas Ican sendiri gimana sih kita bisa berkontribusi tentunya di daerah kita dan juga mungkin kita bisa berkontribusi langsung di program Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa. Gimana? Betul Kak. Jadi di Dompet Duafa sendiri sudah ada programnya ya, Indonesia Siap Siaga. Selain itu juga kan Dompet Duafa punya banyak platform kerelawanan yang diwadahi sama teman-teman Dompet Duafa volunteer. Jadi jangan takut, jangan malu. Di Dompet Duafa volunteer itu semuanya asik-asik, orangnya asik-asik pokoknya. Jadi kalau mau gabung pasti kita sesuaikan dengan potensi dan kapasitasnya Kak. Jangan malu untuk bergabung, pokoknya selama kita mau membantu sesama pasti ada jalan. Entah melalui Dompet Duafa volunteer atau lembaga-lembaga kebencanaan dan kemanusiaan yang lain, itu selalu ada jalan lah kalau kita mau membantu sesama gitu Kak. Jadi teman-teman
Teman-teman jangan malu, jangan takut, atau jangan sungkan lah untuk bergabung bersama kami dengan program Dompet Duafa Indonesia Siap Siaga, atau boleh juga langsung ke platform Dompet Duafa Volunteer. Jadi di situ kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas atau potensi yang kita punya. Ada fotografi, ada teman-teman medis, ada teman-teman apa namanya untuk bermain dengan anak-anak. Pendidikannya juga ada di Dompet Duafa Volunteer. Selain itu juga ada teman-teman SAR. Jadi di Dompet Duafa Volunteer itu semua orang yang mau membantu sesama pasti akan kita tampung. Kayak gitu Kak. Jangan sungkan untuk bergabung dengan kami. Oke, sip. Kalau gitu Mas Ican, terima kasih banyak loh. Jadi buat Sama-sama, Kak teman-teman Dini. insan muda sahabat Dompet Duafa, jangan takut, jangan malu, silakan bisa bergabung bersama di Dede Volunteer ya. Nanti tentunya akan ada komunikasi, akan dikoordinasikan seperti apa. Yang penting tadi anaknya asik-asik. Jadi kita bisa berjamaah mengerjakan kebaikannya ya. Betul. Jadi volunteer ini. Nah, Mas Ican, ini udah sesi terakhir kita nih, Mas Ican. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Ican, closing statement-nya, dan harapan dari Mas Ican sendiri tentunya mengenai Indonesia Siap Siaga, siaga bencana dengan edukasi kebencanaan ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas Ican? Silahkan sampaikan lagi. Saya berharap, dengan keadaan kondisi yang sekarang ini, kita semua diberikan kesehatan dan ketabahan untuk menghadapi bencana. Dan untuk teman-teman yang masih ada kesulitan atau merasa malu untuk gabung, silahkan boleh dicolek-colek lah platform-platform yang ada di Dompet Duafa. Boleh langsung ke dompetduafa.org atau Dompet Duafa Volunteer, atau juga ada di Disaster Management Center Dompet Duafa. Jadi silahkan bergabung, jangan malu dan jangan sungkan. Semoga Indonesia selalu dalam keadaan siap siaga, baik pandemi atau bencana. Amin, amin, amin. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Dan yang paling penting, semoga COVID ini segera berakhir, kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin, amin, amin. Oke, Mas Ican, mic-nya. Nah, oke. Mas Ican, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Aku izin dulu sebelum pamitan, aku mau ngumumin dulu ini pemenangnya, tapi sebelum aku buka pemenang, sekali lagi aku mau mengajakin insan muda sahabat Dompet Duafa yang sudah tadi mendengarkan pemaparan dari Mas Ican, ngobrol-ngobrol nih bareng sama Mas Ican tentang dunia kerelawanan, juga tentang Indonesia Siap Siaga bencana dan edukasi kebencanaan ini. Tadi juga Mas Ican juga memaparkan pasca musibah Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Ile. Banyak banget saudara kita, teman-teman kita yang tentunya memerlukan kepedulian dari insan muda sahabat Dompet Duafa untuk yuk membersamai kebaikan dari program Dompet Duafa. Caranya, insan muda sahabat Dompet Duafa bisa ikut berdonasi melalui nomor rekening yang tertera ataupun melalui kanal donasi.dompetduafa.org dan donasi.dompetduafa.org/Indonesia Siap Siaga. Saya ulangi lagi ya, donasi.dompetduafa.org/Indonesia Siap Siaga, ataupun terjun langsung menjadi relawan, bisa tadi yang Mas Ican sampaikan ke Dede Volunteer, tinggal buka aja platformnya ya. Dan sekarang aku mau ngumumin dulu nih Mas Ican, ada pemenang giveaway yang kemarinan udah ikut kan tentunya dari Simplicity. Ini ada atas nama IG-nya yaitu akun @ya.hana_. Selamat mendapatkan hadiah dari Simplicity dan juga ada bingkisan dari Dompet Duafa. Dan yang belum kebagian nih untuk giveaway-nya bisa ikutan sekarang juga, yang nanti insya Allah akan diumumkan di episode minggu depan ya, insya Allah di episode selanjutnya ya. Ini caranya tinggal follow Instagram Simplicity, terus juga Instagram Dompet Duafa, terus juga Instagramnya Dede TV Official, dan tentunya ini kamu yang sudah mensubscribe YouTube dari Dede TV Official. Setelah itu, repost jawabannya melalui IGS dan juga feed, atau lebih tepatnya posting melalui IGS atau juga feed, dan jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, oke, ini dia sudah ada. Tuliskan salah satu tips aman. Saya boleh ikutan kan Kak? Boleh. Mau dikasih ke siapa?
Oke, ini tuliskan nih salah satu tips aman dari bencana yang sudah Mas Ican sampaikan saat chit-chat tadi ya. Jadi insan muda silahkan bisa merangkum atau menuliskan poin-poin apa aja sih yang tadi kita lakukan, tips-tips untuk aman dari bencana yang sudah Mas Ican sampaikan. Nanti insya Allah di episode selanjutnya kita akan umumkan pemenangnya. Mas Ican, terima kasih banyak loh untuk waktunya. Sukses Sama-sama, untuk tim DMC, sehat selalu dan tetap responnya cepat ya, keterjun ke lapangan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di DMC kita tunggu kehadiran Kak Dini dan teman-teman di DMC Dompet Duafa. Insya Allah, silaturahim ke sana nih belum aja nih, waktu itu ke sana pas udah sepi, nggak ada Mas Ican. Oke, Steve, kalau gitu Mas Ican terima kasih banyak dan insan muda sahabat Dompet Duafa juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga sekali lagi Humanitalk Podcast hari ini bisa bermanfaat buat insan muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gitu saya Dini Andromeda pamit dan Mas Ican juga pamit ya. Yap. Sampai ketemu lagi insya Allah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keunggulan skincare-mu? Kami hadir dengan teknologi internasional terkini dari Korea. Mampu mencerahkan kulit dan membuat wajah lebih awet muda. Hanya dalam 2 minggu, kamu akan merasa lebih bahagia dengan kecantikanmu yang terpancar keluar.